Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, gereja memperingati Santo Pius X, seorang paus. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 22, ayat 33, ayat 34 sampai 40, yang berbicara tentang hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang pertama dan utama. Motivasi pertanyaan itu bukanlah motivasi yang tulus, tetapi motivasi yang datang dari rasa curiga, datang dari rasa tidak suka, dan lalu kemudian berkembang menjadi ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan yang mungkin menyudutkan, pertanyaan yang mungkin membungkam, pertanyaan jebakan. Dengan jelas, di awal dari perikop ini dikatakan mereka bertanya untuk mencobai dia. Motivasinya jelas, bukan motivasi yang tulus karena ingin mendapatkan jawaban yang benar, tetapi karena ingin mencobai dia. Lagi pula, mereka adalah orang Farisi. Mereka adalah ahli Taurat, ahli kitab yang tahu betul tentang hukum yang pertama dan utama. Sehingga ketika mereka mencobai Yesus dengan pertanyaan jebakan itu, mereka kemudian dibungkam oleh Yesus dengan jawaban yang sangat bijaksana. Berangkat dari ajaran Yesus atau penegasan Yesus inilah saudari-saudara, kita seharusnya mengasihi Allah seperti Dia mengasihi kita. Sebab Allah adalah kasih, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah mengalir dari kasih-Nya kepada kita manusia. Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan kasih kita kepadanya merupakan tanggapan atas kasih karunia, atas kebaikannya yang melimpah kepada kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita harus mengasihi sesama sebagaimana Allah mengasihi kita. Di wall Facebook saya menulis hari ini sebuah status terkait dengan korban gempa bumi di Pulau Flores, menanggapi seorang pemimpin agama yang mengatakan bahwa gempa di Flores itu disebabkan oleh karena dosa orang-orang Flores yang menyembah berhala. Tentu yang mengatakan ini bukan pemimpin agama Katolik, tapi sebaliknya. Lalu saya menulis status demikian. Jika Anda tidak bisa meringankan penderitaan para korban gempa bumi di Flores, minimal Anda diam saja dan jangan kemudian membuat penghakiman murahan dengan mengatakan gempa itu terjadi sebagai hukuman atas dosa penyembahan berhala. Saudari dan saudara, ketika penghakiman semacam itu muncul dari mulut seorang tokoh agama, maka bisa kita bayangkan apa yang ada di balik pikiran, apa yang ada di hatinya tentang situasi yang terjadi, dan juga
Lebih-lebih tentang perasaan para korban gempa. Alih-alih merasakan penderitaan mereka, ingin turut berbela rasa, ingin meneguhkan, memberikan kekuatan dan penghiburan, justru menyudutkan, menambah beban penderitaan mereka. Dan itu pasti bukan wujud dari hukum kasih. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, perintah mengasihi sesama dengan jelas mengajak kita untuk sehati, sepikiran, seperasaan dengan sesama kita, siapapun, lebih-lebih mereka yang sedang menderita, lebih-lebih mereka yang miskin dan terlantar, lebih-lebih mereka yang terkena bencana. Kalau kita tidak bisa membantu mereka, minimal jangan menghakimi. Kalau kita tidak terlibat untuk meringankan penderitaan mereka, minimal kita doakan dan bukan malah membuat macam-macam komentar yang menghakimi, yang menyesakkan hati mereka yang setiap saat senantiasa harus berjaga karena gempa-gempa susulan yang tidak terhitung banyaknya. Saudari-saudara, mengasihi itu tidak butuh alasan. Mengasihi itu diungkapkan karena kita adalah manusia yang punya hati, punya perasaan, dan karena itu bisa merasakan penderitaan orang lain. Kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini untuk sehati seperasaan dengan saudari-saudara sesama kita yang menderita. Itulah wujud dari hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Moga-moga kita diteguhkan untuk tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang seringkali ingin mencobai Yesus, yang seringkali ingin menjebak, yang seringkali ingin menghakimi sesama. Jika kita sungguh pengikut Kristus, jangan pernah mencobai sesamamu, jangan pernah menjebak sesamamu, jangan pernah kemudian bersukacita, bergembira di atas penderitaan orang lain. Kalau kita masih manusia, milikilah hati, milikilah empati kepada mereka, sebab dengan demikian kita adalah manusia yang punya hati, yang punya perasaan, dan yang bisa merasakan duka derita sesama. Selamat mengasihi saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami dan senantiasa berusaha untuk mengarahkan kami mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Mampukan kami agar kami tidak suka mencobai sesama, tidak suka menjebak, tidak suka bersukacita di atas penderitaan orang lain, dan lebih berusaha untuk memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki kasih untuk berjalan bersama mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Sang Maha Kasih sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.